Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum bi'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, tema kita adalah wasiat. Wasiat-wasiat yang sangat penting di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari judul ini kita ingin menjelaskan makna wasiat dan apa isi wasiat di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan pelajaran-pelajaran penting dari wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Wasiat itu artinya yaitu pesan dan nasihat. Wasiat ini jamaah sekalian disyariatkan terutama menjelang wafat. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma haqqu imri'in muslim lahu syai' yuridu an yusi fihi yabitu lailatain illa wasiyatuhu maktubah indah." yakni tidak pantas bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk kemudian yakni untuk ahli warisnya dan untuk kaum muslimin. Terus melewatinya 2 malam, tidak ada sama sekali wasiat. Tidak pantas baginya, melainkan wasiatnya itu tertulis di sampingnya. Maka di sini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah yang jarang dipraktikkan oleh kaum muslimin. Disunahkan bagi seorang yang sakit agar dia menulis wasiat. Sebenarnya wasiat ini tidak hanya berlaku atau disyariatkan bagi orang yang sakit saja. Tapi kapan saja ketika dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, misalnya dia mau bepergian jauh dan lama, maka hendaklah dia menulis wasiat. Ini tentang syariat wasiat. Jemaah sekalian. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa 'indi wasiyati."
Setelah aku mendengar sabda Nabi ini, maka tidak ada satu malam pun kecuali aku menulis wasiatku di sampingku. Aku letakkan di samping. Hukum memberikan wasiat adalah sunnah. Bagaimana fatwa lajnah daimah hafizahumullah, al-wasiyatu lil mayyit mustahabbah bima yanfa'uh idza kana 'indahu mal katsir istahab an yusi bil thuluth aw bil rubu' aw bil khumus fi wujuh al bir wa amal al khair wa la tajibu alayh, walakin idza arada dhalik yanbaghi an yubadir wa yaktub. Wasiat untuk bagi orang yang mau meninggal, dia mau berwasiat sebelum meninggal untuk keluarganya, itu hukumnya sunnah dalam perkara yang bermanfaat untuk keluarganya dan juga untuk umat. Apalagi dia memiliki harta yang banyak dan apalagi keluarganya nggak tahu di mana posisi harta-harta itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, li ayyad yad'a warathataka aghniya khairun laka min an tada'aka fuqara yatakaffafuna amaman nas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau meninggalkan ahli warismu kaya. Nah, berarti kan harus memberitahu di mana letak kekayaannya, tanahnya di mana, rumahnya ada di mana, uangnya disimpan di mana. Kan harus kasih tahu. Lebih baik kau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Maka di sini menunjukkan pentingnya memberitahu kepada keluarganya di mana posisi harta-hartanya yang akan dia tinggalkan. Tapi bukan hanya masalah harta. Nanti akan kita bahas apa materi-materi yang penting. Mengenai harta ini, dia boleh berwasiat kepada keluarganya agar sepertiga atau seperempat atau seperlima dari harta yang dia miliki diinfakkan atau diwakafkan untuk kebaikan. Apakah itu untuk bangun masjid atau memenuhi apa yang sudah ada di masjid yang diperlukan oleh masjid seperti karpet atau yang lainnya. Karena itu jariyah. Selama itu dipakai, maka dia akan dapat pahala setelah mati. Walaupun itu tidak wajib, karena itu kan masuk kategori infak wajib, sunnah. Akan tapi, jamaah sekalian, wasiat kepada kebaikan ini di akhir hayat, apalagi berkaitan dengan sedekah jariyah, ini penting. Menunjukkan bahwa dia yang mau meninggal ini memiliki niat yang baik. Memiliki lisan yang baik. Dan anggota badan yang baik, yang saleh. Karena itu tanda daripada husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung amalan terakhir. Lah amalan terakhir itu amalan soleh itu dilakukan oleh 3 anggota badan. Hati, lisan, dan tangan dan kaki. Ini anggota badan selain lisan. Nah, di sini wasiat. Ini bagus sekali bagi yang punya harta.
Barangkali dengan dia berwasiat 1/5 atau 1/4 dari hartanya untuk masjid, manfaat buat kaum muslim. Dalam jangka waktu mungkin bisa 1 abad atau 2 abad. Selama harta yang dia sedekah jariahkan itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka dia dapat pahala di alam kubur. Tapi jika dia menginginkan itu dan dia betul-betul ingin dapat pahala dari harta yang dia tinggalkan sebagiannya untuk jariah, maka segera dia menulisnya dan menyampaikan kepada anaknya, atau agar anak yang menulis. Begitu jamaah sekalian. Kata Rasulullah, "Ats-tsuluts katsir." Jadi kau berwasiat 1/3 dari hartamu digunakan untuk sedekah jariyah. Itu udah banyak. Yani tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq dan juga Umar, karena Rasulullah mengatakan 1/3 itu banyak, maka saya anjurkan kalian 1/4 atau 1/5. Dan para sahabat banyak yang berwasiat 1/5. Mengapa? Ya kan untuk ahli waris 4/5. 4/5-nya untuk ahli waris. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan, "Innama tuktabu idza kana lahu syai' yusifi." Yani ditulis wasiat itu jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk disampaikan. Tapi jika tidak ada perkara yang sangat penting, jadi tidak punya harta, apa yang mau diwasiatkan? Tidak ada harta, miskin, maka tidak perlu menulis wasiat yang berkaitan dengan harta. Dan kata Rasulullah SAW, la wasiyata li warith. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tidak boleh memberikan wasiat tentang pemberian harta warisan kepada ahli waris. Mengapa? Karena sudah dibagi oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Allah Ta'ala sendiri yang membagi itu harta warisan dalam surat An-Nisa. Maka tidak boleh kita memberikan wasiat, misalnya mengatakan bahwa semua hartaku untuk anak bungsu. Oh, nggak bisa. Tidak boleh dilaksanakan itu. Karena itu mendolimi kakak-kakaknya. Dan itu tidak adil. Dan juga, coba perhatikan ya Pak, kenapa tidak boleh memberikan wasiat tentang warisan kepada anak-anaknya di luar yang sudah ditentukan dalam syariat? Karena ketika dia sudah mati, harta itu bukan milik dia. Harta itu dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah yang membagi. Dia hanya boleh berwasiat untuk bersedekah, menyedekahkan hartanya itu 1/3 atau 1/4 atau 1/5. Atau kurang daripada 1/5, 1/6, 1/7. Gitu ya. Kata Imam Nawawi, menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahumullah, wa istahabbu ta'jiluha, dan dianjurkan untuk segera menulisnya, wa an yaktubaha fi sihhatihi, dan menulisnya ketika dia masih sehat.
wa yashhad alaihi fiha, dan dipersaksikan. Ya ini misalnya dia hartanya banyak ya. Maka panggil anak-anak. Nah, hartaku itu. Ini surat-surat. Karena dia nggak tahu kapan dia mati. Sedangkan anak-anaknya nggak ngerti harta. Ada harta yang masih nyantol di bank, deposito misalnya. Kasih tahu. Ini buku tabungannya, ini cara-caranya. Begitu ya, ikhwan. Wa yaktubu fiha ma yahtaju ilaihi fa in tajaddada lahu amru yahtaju ila usna. Ini seperti sebagaimana dijelaskan tadi. Dan wasiat tidak mesti berkaitan dengan harta. Hutang, ini hutang penting, ya ikhwan. Kenapa hutang ini penting? Al-mayyitu mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Kata Nabi SAW, mayat itu yang ada di alam kubur, dia tergantung dengan utangnya. Tergantung dengan utangnya. Ya ini maksudnya apa? Dia tidak akan mendapatkan nikmat sampai utangnya dibayarkan. Oleh siapa? Ahli warisnya. Atau ahli warisnya memohon, meminta kepada yang ngutangi agar utangnya dibebaskan untuk ayahnya. Itu ya kawan. Utang ini berat. Apalagi dia tidak memberitahu kepada keluarganya. Wah, musibah ini. Dan utang itu harus dibayarkan dari harta peninggalannya. Jika memang tidak ada hartanya, dia masih ngontrak misalnya. Gak ada harta, gak ada rumah. Ya, maka dia harus memberitahu, anak-anaknya memberitahu kepada yang ngutangi, bapakku tidak punya rumah, gak punya harta. Tolong dibantu, dibebaskan. Biasanya sih dibebaskan kalau si yang meminjamkan ini orang baik, sahih. Bebaskan, sudah saya ikhlaskan. Gitu ya ikhwan. Supaya dia mudah urusannya di alam kubur. Begitu pula klaim dan urusan-urusan dunia. Seperti misalnya dia punya kongsi, investasi. Itu jangan sekali. Dan yang lebih penting dalam persoalan wasiat ini, yang perlu dia sampaikan kepada keluarganya dan kerabat dekatnya, agar bertakwa kepada Allah. Allah ini wasiat sangat penting ya. Sebab itu tertulis dalam Al-Quran. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya, sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semua agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala sendiri yang berwasiat takwa. Takwa itu ya ikhwan, artinya amalun bi ta'atillahi ala nur min Allah raja'a thawabillah wa tarku li ma'siyatillahi ala nur min Allah khifata 'adzabillah. Takwa itu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ini maksudnya perintah Allah. Berdasarkan ilmu dari Allah, itu Al-Quran dan hadis. Karena agama ini dari atas, yang Allah turunkan dari langit, Allah turunkan ke bumi. Perintah itu dari atas, dari Allah. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29.
kitab ini Al-Quran ini, kami turunkan kepadamu. Ini dari atas turun ke bawah. Apa isinya? Perintah. Semua yang kita laksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, itu ada dalilnya. Artinya apa? Kalau nggak ada dalil, jangan dikerjakan. Oleh karena itu, kata ulama nih ya, berdasarkan kalimat ini, anzalnahu ilaik. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Nabi. Isinya penuh berkah dan agar mereka memahami ayat-ayatnya dan agar diamalkan oleh orang-orang yang memiliki, agar diamalkan oleh orang-orang yang ingat. Maka agama sebenarnya terbagi dua. Ada agama dari langit, ini yang hak, dan itu cuma satu, itu Islam. Berdasarkan, jadi dari Allah turun ke langit, ke bumi. Yang kedua, agama mana bata minal ardh. Agama yang dikarang-karang oleh manusia di bumi. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah tidak menurunkan dalil atasnya. Seperti kesyirikan, kekafiran, kesesatan, dan yang lain. Maka ya ikhwan, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang wajib dan sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu takwa dan meninggalkan larangan berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan sunnah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Itulah takwa. Kemudian wasiat agar beristiqamah. Istiqamah dalam agama sampai akhir hayat. Sebab al-ibratu bil khawatim. Yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla setiap orang itu bukan di awal. Di awal dia soleh, masa muda soleh. Di akhir hayat murtad, maka dia kafir. Masa mudanya yang penuh dengan amal soleh hapus. Karena yang menentukan itu adalah akhir. Maka jangan galau dengan banyaknya dosa di masa lalu. Sebab penilaian itu yang menentukan kebahagiaan dia setelah mati adalah kondisi di akhir hayatnya. Jika hatinya saleh, lisannya saleh, anggota badannya saleh. Ya. Apa maksudnya hatinya saleh? Yakni ikhlas. Mencintai Allah, takut kepada Allah. Berharap rahmat Allah, mengagungkan Allah. Bergantung hatinya kepada Allah terhadap semua kebaikan. Ini bertawakal kepada Allah. Dan senantiasa menyesali dosa-dosanya. Itu amalan hati. Kemudian lisannya bagus. Yani dia tidak mengucapkan kecuali hak. Kemudian anggota badannya juga dia mengamalkan ketaatan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati. Apa maksudnya bolak-balikkan hati? Apakah hati yang atas dibalik ke bawah, atau yang depan diletakkan di belakang begini? Oh bukan. Yang dimaksud dengan dibalikkan hatinya, ini dibalikkan keinginannya. Yang tadinya menginginkan Islam, membenci Islam. Wala'iyadzubillah. Apa ada orang seperti itu? Ada. Seperti Ba'lam. Ba'lam ini dulu orang soleh di zamannya Nabi Musa, yang akhirnya murtad. Ada orang di zaman Nabi sholat di belakangnya Nabi.
namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia mati, Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkannya. Karena dia munafik. Bayangkan juga. Hidup di zaman Nabi, di Madinah, melihat Rasulullah, mendengarkan ceramah Rasulullah, sholat di belakangnya Rasulullah berjamaah. Mati kafir. Maka jangan kita merasa aman dari kemunafikan. Kata tabi'in, aku bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya takut jatuh ke dalam kemunafikan. Maka dikomentari oleh ulama, ciri orang mukmin yang jujur, dia itu takut kalau jatuh ke dalam syirik, kafir, dan kemunafikan. Orang munafik, dia tidak takut jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan merasa aman gitu. Nabi Ibrahim aja berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah kota Mekah sebagai kota yang aman, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Nabi Ibrahim ahlul jannah alaihissalam, ahlul jannah, tanpa hisab, tanpa siksa, diampuni semua dosanya. Walaupun demikian dia takut kalau jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, apalagi kita orang. Siapa yang menjamin bahwa kita tidak jatuh ke dalam syirik? Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu, yaitu Islam. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang bolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'at. Teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sebab hati manusia di tangan Allah dibolak-balikkan keinginannya. Bukankah kita kadang-kadang semangat? Kadang malas, betul nggak? Antum merasakan enggak? Kadang taat, kadang berbuat dosa. Ada keinginan. Itu Allah yang balik-balikkan. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwab. Dan sebaik-baik yang banyak salah yang banyak bertobat. Dan ada lagi satu wasiat yang sangat penting ya ikhwan, itu tauhid. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, yaitu Ishak dan Ismail. Wa Ya'qub, dan begitu pula Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya. Nanti akan dirinci ayat setelah ini. Ya baniya, wahai anak-anakku. Kau perhatikan ya kawan, ini wasiat ditujukan pada anak-anaknya. Inna Allah astafa lakumuddin. Allah sudah memilihkan agama untukmu. Allah langsung memilihkan agama untukmu. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslimun. Am kuntum syuhada? Apa kalian menjadi saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub kedatangan ajalnya. Idh qala li bani. Ketika dia berkata sebelum mati itu, sebelum meninggal, Nabi Ya'qub berkata kepada 12 anak laki-lakinya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, maka mereka berkata, "Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim." Kami akan menyembah, ini anak-anaknya Nabi Ya'qub itu berkata, kami akan menyembah sesembahan yang kau sembah. Dan sesembahan itu yang pernah disembah oleh bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilaha wahida.
satu sesembahan. Wa nahnu lahu muslim. Dan kami semua muslim. Kemudian di sini ada jamaah sekalian yang disebut oleh para ulama awakhir wasaya an-nabi qabla wafat. Yani apa wasiat-wasiat Nabi sebelum wafatnya? Saya ringkas ya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Ini Nabi ucapkan di akhir-akhir hayat. Allah melaknat Yahudi karena mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Terkandung dua faedah. Yang pertama, larangan bangun masjid di kuburan. Dilaknat oleh Allah. Yang kedua, larangan sholat di kuburan. Baik, yakni sholat 5 waktu. Atau sholat sunnah nafilah di kuburan. Baik di situ ada masjid atau tidak ada. Itu makna hadis itu. Jadi apa yang pertama tadi? Larangan bangun masjid di kuburan. Dan larangan sholat di kuburan. Baik di situ ada masjid atau tidak ada. Antum kalau sholat di misalnya safar, tiba-tiba mendapati masjid besar, cek dulu ada kuburan nggak di situ. Kalau ada kuburannya, antum jangan sholat di situ. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Ini sabda Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW berpesan sholat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aiman. Jagalah sholat. Ini 5 waktu. Dan tentunya juga sunnah. Ya, yang sunnah-sunnah. Jagalah sholat yang wajib ini. Jaga sholat, jaga sholat. Inilah kalimat terakhir yang Nabi ucapkan. Dan hendaklah kalian berbuat baik sama budak-budak kalian. Nah, kita di zaman sekarang gak ada budak. Jadi apa? Yani apa yang ada di bawah kalian? Yang menjadi tanggung jawab kalian, yaitu keluarga, orang tua, keturunan, dan juga pegawai, termasuk di dalamnya pembantu. Ini berbuat baiklah dengan orang-orang terdekat kalian. Kemudian apalagi pesan Nabi di akhir ya, kawan? Itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, La ilaha illallah, innal mauta la sakarat. La ilaha illallah. Kenapa Nabi mengucapkan itu? Karena barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Maka Nabi SAW menyatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, kalau bahasa Arabnya talkinkan gitu ya. Ajari orang yang mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Sebab barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Walaupun misalnya dia nanti di akhirat dia disiksa karena dosa-dosa selain syirik, karena banyak dosanya, tapi suatu saat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu bermanfaat. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dia akan masuk syurga. Menunjukkan betapa pentingnya dan utama kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini salah satu keutamaan. Kata ulama, keutamaan la ilaha illallah itu la tu'addu wa la tuhsa. Tidak terhitung banyaknya. Apalagi kata Rasulullah,
Sesungguhnya kematian itu sakit. Innal mauta la sakarat. Kematian itu sakit. Di dalam buku At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi diterangkan di situ tentang sakaratul maut. Sepakat di situ dibawakan keterangan hadis dan juga perkataan sahabat dan ulama yang lain bahwa kematian itu sakit. Bagaimana sakitnya? Sakitnya itu lebih sakit daripada kambing yang dikuliti hidup-hidup. Makanya mati itu dalam Al-Quran disebut sebagai musibah. Fa'asabatkum musibatul maut. Maka kalian tertimpa musibah kematian. Kenapa? Karena sakit. Abdullah bin Amr bin As itu pernah minta sama Allah, ya Rabb, berilah aku kemampuan untuk menceritakan detik-detik sakitnya sakaratul maut. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Menjelang wafat dia cerita kepada putranya, ya walad, maukah kamu aku ceritakan sakitku ini, sakaratul maut? Iya ya. Apa itu? Bagaimana? Seperti ada besi tajam yang ditancapkan di kakiku, ditarik ke atas. Sempat dia ngomong itu sebelum meninggal. Dia kesakitan. Terus dia menceritakan itu. Dan kita semua harus mati. Dan kita tidak tahu kapan mati. Dan kematian itu sudah ada tanggalnya. Dan juga di akhir hayatnya Nabi SAW, Nabi itu bersiwak. Sebelum meninggal itu gosok gigi. Lama gosok gigi. Kata Aisyah, waktu itu Nabi di pangkuanku. Kemudian datang saudara kandungnya Aisyah, yaitu Abdurrahman. Menjenguk Nabi sakit. Lah Abdurrahman ini memiliki siwak di sakunya. Maka Rasulullah ketika kedatangan Abdurrahman, Nabi melihat sakunya Abdurrahman. Kata Aisyah, akhudhuhu lak. Saya akan ambilkan untukmu ya Rasulullah. Ini, mana siwakmu? Diambilkan sama Aisyah. Kemudian dibersihkan siwak itu, dipotong, dibersihkan, dikasih parfum, kemudian diberikan kepada Rasul. Maka Nabi bersiwak. Nabi bersiwak. Itu menunjukkan bahwa beliau SAW dengan perbuatannya itu menginginkan kepada umatnya agar umatnya itu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Di antara sunnah beliau adalah gosok gigi. Sebagaimana sabda Rasul, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu' inda kulli salat." Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk siwak, gosok gigi setiap wudu mau salat. Ternyata Nabi itu gosok gigi bukan hanya waktu wudu, ketika masuk rumah. Pokoknya ada perubahan bau mulut. Bahkan Nabi SAW diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk bersiwak sering-sering. Sampai kata Rasulullah, saya khawatir gigiku rontok. Loh iya, ada riwayat di sini. Bab siwak. Jadi kalau ada orang sikat gigi cuma bangun tidur saja ya kurang ya. Wudhu 5 kali gitu atau 4 kali. Maghrib Isya kan jadi 4 kali sudah. Belum mandi, bangun tidur, mau tidur. Dan kata ulama disunahkan gosok gigi ketika ada perubahan bau mulut. Apalagi senengane mangan pete. Senengane mangan pete.
Wah, ya kudu gosok gigi sering-sering. Lalu mangan pete senengane bendino, gak pernah gosok gigi. Ya opo iki lah. Ngomong dalam satu ruangan pakai AC lah, sak ruangan lama bu pete lah. Menyakiti orang tanpa berdarah, kata orang-orang. Menyakiti tanpa berdarah. Astagfirullahaladzim. Ya itulah ikhwan yang saya ingat dari dalil-dalil yang berkaitan dengan wasiat di akhir hayat. Apa ada pertanyaan? Barakallah. Cek satu dulu, mumpung ingat. Ini pernah dijawab oleh para ulama besar. Seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, Al-Albani. Jadi begini, sebenarnya setiap rasul, nabi dan rasul meninggal, itu dikubur di mana dia meninggal. Itu khusus untuk nabi. Kalau kita meninggal ya dikubur di kuburan kaum muslimin sesuai dengan KTP-nya. Kalau antum KTP sini, kubur di sini. Enak, dekat situ ya. Kalau saya KTP-nya Tongan. KTP ku Tongan. Jadi dikuburin mungkin di Kasin kuno kali. Kuburan Kasin. Karena keluarga saya orang bapak saya di situ. Kakek dari ibu semua di situ. Paman. Kayaknya di situ kayaknya. Karena sesuai dengan KTP katanya. Tadi tanya apa lupa? Lah Rasulullah Muhammad SAW meninggal di mana? Di mana Nabi? Di kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah. Maka beliau dikubur di kamarnya Aisyah. Ingat kalimat kamar atau rumah. Ya, rumahnya Aisyah. Berarti itu bukan masjid. Dan itu bukan masjid sampai hari ini. Buktinya. Jadi kuburan Nabi SAW dan di situ ada kuburnya Abu Bakar dan Umar. Kotak begini. Ini kiblat. Kuburnya kan di situ ya. Ketika ada perluasan, yang diluaskan itu depannya sana. Kemudian belakangnya ya, belakangnya. Adapun di balik tembok itu sebelah sana, itu kuburan, di situ ada tembok, kan rumahnya Aisyah itu kan. Nah itu tidak ada perluasan masjid. Antum cek aja. Inilah pinternya para ulama kita. Hati-hati mereka. Jadi kuburan di situ, ya kuburnya Nabi SAW, di situ kan ada tembok toh. Setelah tembok itu tidak ada bangunan masjid. Jadi komplek kuburan itu tetap adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang sebelah sini itu raudhah, yang sebelah depan itu perluasan. Itu masjid. Kemudian yang belakangnya kuburan ini perluasan masjid itu. Sampai ke sana, jauh. Mendekati Baqi', kuburan Ahlul Madinah. Sehingga tidak boleh orang sholat di samping kuburnya Nabi itu yang sebelah sana. Itu ada ruangan. Kemudian ada tembok yang gandeng dengan tembok Masjid Nabawi. Tapi itu bukan Masjid Nabawi. Maka tidak boleh sholat di samping kuburan sebelah sana itu. Dan itu dijaga oleh askar, tentara. Tidak boleh sholat di situ. Karena itu kuburan. Komplek kuburannya Nabi SAW. Di situ menunjukkan bahwa kuburnya Nabi itu di luar batasan Masjid Nabawi. Wah, sudah tak jelasin tadi kan? Sudah tak jelasin.
Hah? Ini dia. Ya, makanya perlu disampaikan nasihat. Kata ulama begini. Antum kalau masuk Masjid Nabawi jangan menyengaja sholat tahiyatul masjid menghadap persis kuburan. Ya agak jauh-jauh sana, sebelah sana atau sebelah sana. Orang-orang yang menyengaja sholat tahiyatul masjid menghadap kuburan ada dua kemungkinan. Yang pertama karena nggak ada tempat lain, yakni sudah penuh Masjid Nabawi dan dia memang rumahnya sebelah sana masuk lewat pintu yang dekat kuburan. Karena ada pintunya toh, masuk. Tapi sekarang pintu ditutup sekarang ini, nggak boleh nggak dibuka oleh petugas. Yang dibuka sebelah sana, perluasan sebelah sana. Ya. Pokoknya dekat kuburan tuh nggak ada lagi pintu yang dibuka. Sehingga untuk mencegah orang masuk dari pintu yang dekat kubur Nabi itu, terus dia belok ke sini, sholat tahiyatul masjid. Jelas ya akhi? Jadi jangan menyengaja menghadap kuburan ketika masuk Masjid Nabawi. Itu nasihat ulama. Memang ini perlu apa ya penjelasan supaya kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini saya perlu nih pertanyaan antum ini penting sekali bahwa para ulama mensikapi persoalan ini maka mereka berwasiat kalau saya mati kuburkan di kuburan kaum muslimin yang lama. Lama itu maksudnya yang bukan kuburan-kuburan yang baru-baru. Apa maksudnya? Supaya nggak dibongkar. Karena kalau misalnya ada kuburan yang baru-baru itu ya, apalagi itu perumahan yang kadang-kadang ada perumahan-perumahan yang baru-baru. Sama developernya, kuburan itu terus dipindah. Karena ada perluasan. Lah, dia kepengen kuburannya itu tidak dipindah-pindah. Yaitu di kuburan yang lama. Yang semenjak zaman Belanda nggak pernah dirubah-rubah. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Jangan dikubur di masjid. Kalau aku mati jangan dikubur di komplek masjid. Walaupun dia itu yang menyumbang tanah dan bangunan masjid atau dia pengurus masjid, jangan dia berwasiat dikubur di komplek masjid. Kubur di kuburan kaum muslim. Yang kedua, Pak, kata Syekh Ibnu Utsaimin begini ketika ditanya, Syekh kita mendapati muskil, persoalan, ada kuburan di komplek masjid. Bagaimana sikap? Sedangkan dia itu pengurus. Maka dia bilang, lihat mana yang lebih dulu. Mana yang lebih dahulu? Apakah kuburan itu? Jika kuburan itu lebih dulu, terus dibangun masjid, maka masjidnya dipindah. Dibongkar masjid. Pindah ke tempat lain. Tapi kalau yang duluan itu masjid, kemudian orang-orang menguburkan mayat di dekat di komplek kubur masjid, maka kuburannya dipindah. Jelas Pak ya? Saya pernah ke Sunan Ampel. Waktu itu saya pas ke Surabaya diajak teman melihat, ayo kau pengen tahu? Iya ayo. Di situ kuburannya ada dua. Ada kuburan Sunan Ampel ya, di situ ada beberapa. Ya. Kemudian ada lagi kuburan di dekat situ ada kayak musola kecil.
Di situ ada tempat imam. Nah, imamnya itu menghadap ke ruangan. Ruangan itu saya lihat ada kuburan lagi. Gak tahu itu kuburan di Sopo. Gak cuma satu kuburannya, banyak di situ. Ini musibah. Kata Rasulullah, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan. Kita ikut pesan Nabi aja. Maka kalau mau sholat, sholatlah di masjid yang bersih dari kubur. Kita pengen diterima sholat kita. Adapun Sunan Ampel rahimahullah. Namanya siapa? Rahmat, Raden Rahmat. Dia itu orang Arab, dia ulama. Dia ulama. Dan dia salah satu wali songo yang dihormati di Indonesia ini. Yang dia datang dari Arab, dia orang Arab. Datang sampai ke Surabaya, dia dakwah. Alhamdulillah dengan dakwanya Wali Songo dan kawan-kawan, akhirnya bangsa ini mayoritas Muslim. Coba kalau nggak ada dakwah, misalnya waktu itu pendakwah itu dimusuhi sama Kenarok atau Gajah Mada atau yang lain. Kira-kira kita orang ini agamanya apa ya? Mungkin bukan Islam. Alhamdulillah para ulama, Wali Songo dan lain-lain itu tidak dimusuhi sama raja-raja. Bahkan ada raja yang masuk Islam. Seperti Raja Betawi. Betawi ya sih. Demak. Dekatnya Jakarta itu apa? Banten. Di situ ada kerajaan Banten dulu. Masuk Islam. Terus Jogja masuk Islam. Dan yang lain. Alhamdulillah. Demikian ya ikhwan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.